Siapa yang nggak kenal sama piramida megah dan mumi legendaris dari Mesir kuno? Tapi, tunggu dulu. Mesir kuno itu lebih dari sekadar Firaun dan makam kuno. Ini adalah kisah tentang peradaban super canggih, teknologi masa depan di masa lalu, dan intrik kerajaan yang nggak kalah seru dari drama zaman sekarang. Jadi kalau kalian penasaran kenapa Mesir kuno masih bikin dunia kagum sampai sekarang, tonton video ini sampai habis. Yuk, kita bongkar misteri dan kejayaan Mesir kuno dengan cara yang seru dan santai. Sebelumnya orang baik, jangan lupa subscribe dan like serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notif serta upload video terbaru dari aku. Terima kasih. Mesir kuno adalah salah satu peradaban tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia, berkembang di sepanjang lembah Sungai Nil yang subur. Peradaban ini dimulai sekitar 6000 sebelum Masehi dengan munculnya komunitas agraris yang menetap hingga akhirnya berakhir pada tahun 30 sebelum Masehi ketika Mesir menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Selama lebih dari 3000 tahun, Mesir kuno membangun budaya yang kuat dengan pencapaian monumental dalam bidang seni, arsitektur, ilmu pengetahuan, dan sistem pemerintahan yang kompleks. Pertama, awal mula peradaban di lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno dimulai pada masa prasejarah ketika masyarakat di sepanjang Sungai Nil mulai mengembangkan teknologi pertanian. Sungai Nil dengan siklus banjir tahunannya memberikan tanah yang subur untuk bercocok tanam yang pada gilirannya mendorong kemunculan desa-desa permanen. Desa-desa ini menjadi pusat-pusat komunitas agraris yang kemudian berkembang menjadi wilayah-wilayah yang lebih besar dan terorganisir. Dua kerajaan utama akhirnya terbentuk, Mesir Hulu di selatan dan Mesir Hilir di utara. Proses penyatuan kedua kerajaan ini dipimpin oleh Raja Narmer atau Menes sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Narmer mendirikan dinasti pertama dan menjadikan Memphis sebagai ibu kotanya. Dalam seni penyatuan ini sering digambarkan melalui palet Narmer, sebuah artefak penting yang mencatat kemenangan Narmer atas Mesir Hilir. Penyatuan ini menjadi pondasi awal peradaban Mesir yang terpusat, memungkinkan perkembangan kebudayaan, agama, dan teknologi. Kedua, dinasti awal dan perkembangan pemerintahan. Pada periode dinasti awal tahun 3100 sampai 2686 sebelum Masehi, Mesir mulai membangun sistem pemerintahan yang terorganisir dengan Firaun sebagai pusat kekuasaan. Firaun dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi yang menjaga keharmonisan kosmik atau Ma'at. Firaun memiliki kekuasaan mutlak dan pemerintahan didukung oleh pejabat tinggi seperti wazir atau biasa disebut perdana menteri serta birokrasi yang kompleks. Periode ini ditandai oleh perkembangan seni dan arsitektur. Mastabah, makam berbentuk persegi panjang, menjadi bentuk awal tempat peristirahatan Firaun. Sistem tulisan hieroglif mulai digunakan secara luas untuk administrasi, ritual keagamaan, dan catatan sejarah. Hieroglif tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan keabadian, sering ditemukan pada dinding kuil dan makam. Ketiga, zaman piramida, kerajaan lama tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Kerajaan lama sering disebut sebagai zaman piramida karena pembangunan piramida besar, termasuk piramida Giza. Piramida ini adalah bukti kemampuan organisasi yang luar biasa serta keyakinan spiritual yang mendalam terhadap kehidupan setelah kematian. Piramida besar yang dibangun oleh Firaun Khufu adalah salah satu keajaiban teknik konstruksi yang masih bertahan hingga kini. Pembangunan piramida melibatkan ribuan pekerja, arsitek, dan insinyur dengan metode yang masih menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Selain piramida, kerajaan lama juga menyaksikan perkembangan seni dan budaya. Relief yang menghiasi makam dan kuil menggambarkan kehidupan sehari-hari seperti kegiatan pertanian, perdagangan, dan ritual keagamaan. Agama menjadi pusat kehidupan dengan dewa-dewa seperti Ra, dewa matahari, dan Osiris, dewa kematian memegang peranan penting. Namun kerajaan lama akhirnya runtuh akibat berbagai faktor termasuk kekeringan yang memperburuk kondisi pertanian, ketidakpuasan sosial, dan melemahnya otoritas pusat. Periode ini diakhiri dengan masa kekacauan yang dikenal sebagai periode menengah pertama. Keempat, pemulihan di kerajaan tengah tahun 2055 sampai 1650 sebelum Masehi. Setelah kekacauan periode menengah pertama, Mesir dipersatukan kembali oleh penguasa dari Tebes. Kerajaan tengah ditandai oleh stabilitas politik, reformasi ekonomi, dan perkembangan seni dan sastra. Sistem irigasi diperbaiki memungkinkan pertanian yang lebih produktif. Sastra mencapai puncaknya dengan karya seperti Kisah Sinuhe dan Pengajaran Amenemhat yang mencerminkan pandangan dunia Mesir kuno. Kerajaan tengah juga memperluas pengaruhnya ke Nubia di selatan, sumber emas dan bahan berharga lainnya.
Pembangunan monumental dilanjutkan termasuk kuil-kuil yang didedikasikan untuk para dewa dan makam-makam yang dihiasi dengan seni berkualitas tinggi. Kelima, masa kejayaan kerajaan baru tahun 1550 sampai 1070 sebelum Masehi. Kerajaan baru adalah puncak kekuatan dan kejayaan Mesir. Di bawah firaun-firaun besar seperti Hatshepsut, Thutmose III, Amenhotep III, dan Ramses II, Mesir menjadi kekuatan besar yang menguasai wilayah dari Nubia hingga Suriah. Diplomasi internasional berkembang dengan perjanjian seperti Perjanjian Kades, salah satu perjanjian perdamaian tertua dalam sejarah. Firaun-firaun kerajaan baru membangun monumen yang mengesankan termasuk kuil Karnak, kuil Luxor, dan Abu Simbel. Lembah para raja menjadi tempat penguburan para firaun dengan makam-makam yang penuh dengan harta karun dan seni yang menggambarkan perjalanan menuju kehidupan setelah kematian. Penemuan makam Tutankhamun pada tahun 1922 memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan dan budaya Mesir kuno. Eksperimen keagamaan Akhenaten yang memperkenalkan monoteisme dengan penyembahan dewa Aten menjadi salah satu bab kontroversial dalam sejarah Mesir. Setelah kematiannya, Mesir kembali ke sistem agama tradisional. Ramses II yang dikenal sebagai Ramses Agung memperkokoh posisi Mesir melalui pembangunan monumental dan kemenangan militer. Keenam, kemunduran dan invasi asing. Setelah kerajaan baru, Mesir mengalami periode kemunduran yang ditandai oleh konflik internal dan serangan dari luar. Bangsa laut Asyur dan Persia menjadi ancaman besar. Periode menengah ketiga dan periode akhir menyaksikan Mesir di bawah kekuasaan dinasti asing, meskipun ada upaya untuk memulihkan kejayaan di bawah dinasti Saite. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung menaklukkan Mesir, membuka jalan bagi periode Ptolemaik. Dinasti Ptolemaik memadukan budaya Yunani dan Mesir, menciptakan perpaduan unik yang tercermin dalam seni, arsitektur, dan pemerintahan. Cleopatra VIII, Firaun terakhir, berusaha mempertahankan kemerdekaan Mesir, tetapi akhirnya kalah dalam konflik dengan Roma. Ketujuh, warisan Mesir kuno tetap hidup hingga hari ini melalui monumen seperti piramida Giza, kuil Karnak, dan Abu Simbel. Sistem tulisan hieroglif, teknik konstruksi monumental, dan konsep ma'at menunjukkan tingkat peradaban yang luar biasa. Penemuan arkeologis terus memberikan wawasan baru tentang kehidupan, kepercayaan, dan teknologi mereka. Mesir kuno juga memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Kalender 365 hari yang mereka kembangkan menjadi dasar sistem kalender modern. Kemampuan mereka dalam bidang bedah, pengobatan herbal, dan teknik konservasi tubuh melalui mumifikasi menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi tentang anatomi dan biologi. Sejarah Mesir kuno adalah kisah tentang ketahanan, inovasi, dan kejayaan yang berlangsung selama ribuan tahun. Dari pembangunan piramida hingga diplomasi antar bangsa, Mesir kuno terus menjadi inspirasi dan sumber pembelajaran bagi dunia modern. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, serta berikan komentar atau saran kita bahas apalagi selanjutnya.